Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Irfan pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kali ini kita akan belajar untuk kelas 5. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kegiatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan mempelajari materi Asmaul Husna, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, mengenali hewan, tumbuhan, dan benda-benda alam lainnya, yang pertama kali ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah pada Al-Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99 yang disebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Dan mari kita kupas, kita pelajari 4 di antara Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak, Asmaul Husna yang kita pelajari yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti Allah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi, yaitu di akhirat kelak. Lalu yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya Allah yang maha hidup. Ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya,
Berapa banyak orang yang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar kabar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Nah, maka kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Lalu yang ketiga anak-anak adalah Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu Allah yang maha berdiri atau mandiri. Ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa atau satu. Perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Allah menyampaikan Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, agar lebih menarik, mari kita bernyanyi bersama, menyanyi dengan judul Allah Maha Esa. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta, dan tidak ada yang menyamainya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah kalian ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang saleh dan salehah tentu akan menjawab ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita meneladani sifat Allah Al-Mumit, yang mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Nah, kematian bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Nah, selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana doanya? Nah, doanya antara lain, ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah.
ini. Lalu yang kedua, anak-anak, bagaimana kita meneladani sifat Allah Al-Hayyu yang maha hidup? Al-Hayyu yang mengandung arti bahwa Allah yang memberikan hidup, memberikan nyawa, dan memberikan rizki. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Ini adalah contoh bagaimana cara kita meneladani Allah yang memiliki sifat Al-Hayyu. Lalu yang ketiga, anak-anak, kita meneladani sifat Allah Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri, yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam situasi dan kondisi apapun. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Nah, bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolahnya, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah. Syukur-syukur sudah bisa berlatih mencuci dan menyetrika bajunya sendiri. Itu bagus. Salah satu cara kita untuk meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Lalu terakhir, anak-anak, yang keempat adalah kita meneladani sifat Allah Al-Ahad yang Maha Esa, yang mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa atau tunggal, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, seperti sifat Al-Qayyum tadi. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, bagaimana anak-anak sudah bisa memahami 4 sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Dan tentunya kalian berusaha sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, meneladani sifat Allah yang 4 tadi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada kegiatan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.